Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada sesi ini atau pada kesempatan dalam video ini. Saya akan mencoba untuk memberikan sebuah ringkasan materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi yang disampaikan pada pelatihan workshop pekerti bagi dosen perguruan tinggi oleh Bapak Dr. Syihabuddin Syahid, MSI. Ya, saya akan sedikit mengulas tentang materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang tadi telah disampaikan. Yang pertama adalah strategi. Kita sebagai dosen perlu memahami terkait dengan strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran ini adalah sebuah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, strategi pembelajaran di sini adalah merupakan sebuah urutan atau pola perilaku dosen untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis, di mana memang dalam kegiatan pembelajaran, ya, dalam undang-undang kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana, sehingga ketika pendidikan itu dilakukan secara disadari, harus berarti ada upaya yang melalui strategi yang sistematis untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan oleh dosen, ya, yang telah kita tentukan dalam materi perkuliahan. Nah, kemudian juga sehingga strategi pembelajaran itu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa dalam mengorganisasikan pengalaman belajarnya dan mengatur rencana belajar agar tercipta proses pembelajaran yang efektif, efisien untuk tadi mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini memang ada upaya. Dalam strategi itu berarti kita menciptakan upaya atau usaha agar mahasiswa mau belajar. Ya, di mana di sini relate dengan konsep motivasi. Motivasi di mana ketika ada upaya, ya, ada upaya berarti ada penggerak, ada pergerakan, ada sebuah pergerakan. Nah, bagaimana motivasi itu muncul? Kita sebagai dosen bisa memunculkan motivasi kepada mahasiswa kita dalam aktivitas pembelajaran. Nah, motivasi pengertiannya di sini diartikan sebagai penggerak. Penggerak yang menimbulkan perilaku, yang mengarahkan perilaku. Bahkan tidak hanya menimbulkan perilaku baru mungkin, tapi juga mengarahkan perilaku untuk tadi mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, bahkan bisa mempertahankan intensitas perilaku. Artinya perilaku yang muncul tadi, yang timbul akibat upaya yang disadari sebagai proses dari sebuah pembelajaran akan menjadikan atau akan menjadi perilaku yang intensitasnya relatif menetap, bahkan perilaku yang terus-terusan intens, gitu kan? Intens dilakukan oleh mahasiswa karena ingin mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga perilakunya lebih, intensitasnya lebih, belajarnya lebih giat lagi, waktu belajarnya lebih lama lagi. Artinya di sini ada intensitas perilaku yang berubah, bertahan, ya, bahkan bertahan, mempertahankan perilaku yang intens itu agar sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi. Nah, sehingga motivasi ini penting kita tumbuhkan, kita berikan kepada mahasiswa sebagai energi, gitu kan, yang bisa menentukan terhadap kualitas perilaku
mahasiswa kita tadi, baik dalam konteks belajar maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari, bekerja maupun dalam konteks kehidupan yang dia jalani, yang dia lalui. Di mana motivasi ini juga ada yang kita kenal sumbernya itu ada jenisnya itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu tanpa harus dipicu, tanpa harus didorong, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah. Itu muncul kesadaran dari dalam dirinya. Nah, sementara motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar dirinya. Misalkan tadi karena ada dorongan dari orang lain, melihat orang lain, ingin menjadi seperti orang lain, gitu kan. Nah, kemudian di sini muncul motivasi ekstrinsik, sehingga kita sebagai dosen juga mungkin bisa menjadi motivasi ekstrinsik bagi mahasiswa kita. Nah, kemudian ada beberapa hal di sini yang menjadi catatan saya berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi. Jadi di sini motivasi, bagaimana kita menumbuhkan motivasi belajar kepada mahasiswa kita, di mana motivasi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, motivasi tadi dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah proses pembelajaran. Sehingga ketika mahasiswa punya tujuan dalam belajar, maka akan lebih termotivasi, akan lebih melakukan upaya. Nah, upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi. Nah, sehingga motivasi ini merupakan atau bisa menjadi sebuah pendorong yang menimbulkan, yang memunculkan suatu perbuatan baru, suatu perilaku baru, mengarahkan suatu perilaku baru untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi, gitu. Dan motivasi ini akan sangat menentukan cepat atau lambatnya suatu perubahan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan. Contoh, ketika mahasiswa ingin lulus tepat waktu, maka dia akan menentukan cepat atau lambatnya kapan dia akan lulus, bagaimana supaya cepat, gitu ya. Dia mencapai tujuan atau lulus dengan cepat dan tepat waktu. Nah, kemudian juga pendapat lain berkata proses motivasi ini sebagai sebuah proses di mana kebutuhan. Kenapa individu itu punya motivasi? Karena manusia, karena mahasiswa, karena individu itu punya kebutuhan. Tadi kebutuhan untuk mencapai tujuan, kebutuhan untuk bisa lulus tepat waktu, bisa mendapatkan nilai A, sehingga kebutuhan ini menjadi pendorong untuk melakukan serangkaian kegiatan. Dengan tadi mengulangi intensitas atau melebihkan intensitas, belajarnya lebih giat, bimbingannya lebih giat, sehingga skripsinya bisa cepat selesai. Itu tujuan yang ingin dicapai. Karena punya tujuan yang ingin dicapai, sehingga ketika berhasil mencapai tujuan, maka artinya individu itu berhasil memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, ya kan, kebutuhan-kebutuhan yang ada pada dirinya. Jadi motivasi itu timbul karena memang kita sebagai individu, sebagai manusia, semua pasti punya kebutuhan, gitu kan. Nah, tadi motivasi itu ada dua jenis, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini motivasi yang timbul atas keinginan yang disebabkan memang ada faktor yang pendorong dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dari dalam dirinya sendiri, sehingga tidak perlu untuk diajak, tidak perlu dipaksa, kesadaran itu muncul, kemauan belajar itu muncul karena dia punya tujuan sendiri yang ingin dicapainya, sehingga dia upayanya itu muncul dengan sendirinya tanpa kita misalkan berikan motivasi lebih. Tapi mungkin kita akan menemukan juga mahasiswa yang jenis motivasinya itu harus diajak, harus disuruh, harus dipaksa dulu baru dia bisa, perilakunya tadi bisa berubah, upayanya bisa berubah. Kita sebagai dosen mungkin bisa saja, atau kita sebagai dosen bahkan
tidak menutup kemungkinan menjadi motivator ekstrinsik bagi mahasiswa kita. Sehingga ketika kita menentukan kriteria kelulusan dalam perkuliahan. Nah, dengan keadaan itu, dengan kriteria yang kita tentukan, mahasiswa menjadi terpicu, menjadi termotivasi untuk gitu kan, untuk lebih giat lagi belajar supaya apa memenuhi kriteria untuk mencapai nilai A misalkan. Tapi karena ada paksaan dulu, ada pengkondisian dulu dari orang lain. Kan gitu. Sehingga dengan keadaan tersebut memaksa dirinya untuk mau melakukan sesuatu, untuk mau mengupayakan sesuatu. Nah, sehingga strategi dalam meningkatkan strategi pembelajaran ini memang penting untuk meningkatkan motivasi, dalam meningkatkan motivasi. Sehingga ada beberapa trik mungkin yang bisa kita lakukan sebagai dosen untuk untuk memotivasi mahasiswa kita untuk mencapai strategi pembelajaran yang kita lakukan, yang akan kita lakukan juga. Yang pertama, mungkin kita perlu juga memilih metode pembelajaran yang tepat, agar dengan metode pembelajaran yang tepat, sehingga motivasi mahasiswa itu juga ter ter apa namanya, eee, terpicu gitu ya, hadir gitu, bisa muncul motivasinya. Kemudian juga kita sebagai dosen mungkin harus senantiasa meningkatkan kualitas diri. Karena tadi tidak menutup kemungkinan kita sebagai dosen adalah merupakan motivator ekstrinsik bagi mahasiswa kita, sehingga kita harus terus mengupgrade kualitas diri kita agar bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, kemudian yang ketiga, perlu adanya rumusan tujuan yang jelas dan fokus pada tujuan yang akan dicapai sehingga upaya yang dilakukan akan fokus terhadap tujuan yang akan dicapai. Nah, itu mungkin berkaitan dengan ringkasan materi dari strategi pembelajaran dan motivasi yang tadi saya dapatkan dalam kegiatan pekerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Uh, saya cukupkan apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.